sebuah desa di wilayah Kecamatan Keromengan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Salah satu keunikan di desa Jambuer yang tidak ditemukan di desa lain adalah banyaknya kesenian tradisional dan mitos di desa Jambuer. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rodia Milumini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi hari ini saya ada di desa Jambuer. Sebagai mahasiswa, kita memang harus tahu tentang kondisi masyarakat desa. Kita sebagai generasi muda perlu mengenal cerita rakyat, legenda maupun mitos, karena cerita tersebut banyak menyimpan nilai-nilai moral dan sebagai pelestarian budaya. Pengalaman belajar seperti ini menurut saya sangat menarik sekali, memberikan saya pengalaman baru, hal baru, dan juga budaya baru, suasana baru, serta menambah wawasan. Di sini saya dijelaskan langsung oleh pengelola wisata edukasi Jowaran, tepatnya di desa Jambuer, bernama Pak Yoyo. Beliau memperkenalkan asal-usul desa Jambuer dan juga kesenian yang ada di desa Jambuer. Orang-orang yang pernah bilang sama saya, itu asal katanya adalah jambu air. Oke? Jambu air, tahu kan pohon jambu air? Buah jambu air itu asal usulnya. Ya, karena kecepatan ngomong mungkin itu jadi jambu air. Nah, terkait budaya di Jambuer itu banyak banget budaya dan juga kesenian. Mungkin yang pernah kesini dulu udah tahu, mungkin di sini juga dulu pernah ada maestro seni tari topeng almarhum Bapak Jo. Itu juga lumayan terkenal, okay? Khusus untuk pelaku penari topeng. Dan juga ada pengrajin topengnya sendiri. Di sini banyak bandengan atau seni pencaksilat, ada beberapa. Jadi ada Kancil Mas, ada Garuda Jaya, ada banyaklah di sini kesenian untuk bandengan itu untuk pencaksilat. Ada juga seni jaran kepang juga ada di sini, juga masih aktif. Nanti sampai bisa observasi ke sanggar-sanggar yang sudah ada di sini, dan juga ada sanggar untuk tari kreasi juga ada di sini, sama Bulanggeng, Bunda Langgeng itu juga masih aktif. Jambuer sendiri itu terbagi menjadi 5 dusun ya, 5 dusun. Satu yang sangat tempati untuk homestay, itu dusun Kerajaan yang berdekatan dengan pemerintah desa. Itu ke arah utara itu ada dusun Gelagaharu. Ke utara lagi itu ada dusun Bulu Pokok. Ke selatan ada dusun Cakruan, dan paling ujung selatan itu ada wilayah Rekesan, berbatasan dengan Bendungan Laor di sana. Untuk mata pencarian, rata-rata orang Jambuer itu bercocok tanam atau menjadi petani, ya? Dan juga yang kedua adalah berkebun kopi. Dan Jambuer sudah punya nama, istilahnya ada kopi yang menjadi unggulan dari desa Jambuer sendiri, yaitu kopi merah Jambuer yang kedainya ada di sebelah utara. Dan di sini juga ada sumber mata air cukup terkenal, namanya Ambiaan gitu. Itu di sana juga ada punden desa, namanya Ambiaan. Itu mungkin yang dulu pernah ke Jambuer udah pernah ke sana mungkin. Pati di sini nih adalah wisata edukasi Jowaran yang sama tempatnya di sini. Kami menemukan cerita rakyat tentang pelestarian topeng. Kami mewawancarai salah satu pengrajin topeng, yaitu Bapak Zainatul Khairi, atau orang biasanya menyebut tempatnya dengan Sen Gallery. Beliau bercerita pertama kali mengenal topeng dikenalkan oleh Bapak Iswati. Beliau pertama kali belajar memahat topeng kepada Bapak Iswati pada tahun 1996 pada masa SMP. Sempat berhenti beberapa waktu, kemudian memulai menekuni memahat topeng lagi pada tahun 2014 sampai dengan sekarang. Karakter topeng beda-beda. Kalau di topeng Malang kurang lebih 76 karakter tokoh. Sering orang pesen ya, kayak Panji Asmorobangun, terus Dewi Sekartaji, Bapang Jaya Sentiko itu, terus Sabrang ini macam-macam juga. Dari warna itu udah beda nama, kayak merah ada Patih Tanah Lampe, terus kalau yang
ada oranye, ada biru. Terus kalau Panji juga sama, yang terkenal Panji Asmoro Bangun. Kerajinan topeng ini masih sedikit peminat di desa Jambuer, tapi beliau masih terus melestarikan kesenian topeng ini dengan berprofesi sebagai pembuat topeng. Kami juga mewawancarai seorang pemilik sanggar bernama Sanggar Sekar Arum yang dimiliki oleh Bu Indah. Beliau adalah salah satu tokoh pelatih tarian kontemporer di desa Jambuer. Mitosnya, penari topeng dianggap dapat berkomunikasi dengan roh leluhur atau makhluk halus melalui gerakan dan irama tarian. Untuk ritual sebelum pertunjukan, biasanya sebelum memulai tarian, penari harus ke sumber ambyaan. Dan penari memberikan sesajen serta memakan bunga kantil sebanyak 3 buah, karena dapat dipercaya sebagai kelancaran saat menari. Syarat wajib juga yaitu sebelum penari naik ke atas panggung, penari menghentakkan kaki 3 kali dan mengucapkan bismillah serta sholawat. Kesenian seperti ini diupayakan bisa dijadikan bahan ajar di sekolah sebagai media pengembangan budaya Indonesia. Selanjutnya, kami juga mewawancarai salah satu pelatih kesenian tari topeng sekaligus kesenian jaranan, yaitu Bapak Sumarsono, pemilik Sanggar Galuh Chandra Kirana, berdiri sejak 1984. Beliau meneruskan kesenian tari topeng dari Mbah Barjo Karimun Pagisaji, penari yang beliau latih dari generasi muda di desa Jambuer. Menurut beliau, kondisi masyarakat dalam melestarikan kesenian cukup antusias dan mendukung, tetapi kesenian topeng masih minim peminatnya, jadi masih sedikit dibandingkan dengan kesenian jaranan. Biasanya tari topeng digelar di pertunjukan waktu bersih desa dan acara Agustusan dan juga acara khusus seperti penerimaan tamu. Kemudian di hari selanjutnya kita juga menggelar acara bazar kewirausahaan. Di situ kita melihat berbagai produk buatan dari kakak tingkat kita yang bermacam-macam. Dari cerita rakyat dan cerita mitos tersebut, kami dapat mengambil kesimpulan dan juga nilai positif untuk kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Saya juga senang sekali dapat mengunjungi langsung tempat kesenian di desa Jambuer ini. Kita sebagai generasi penerus wajib ikut serta dalam pelestarian kesenian budaya, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Harapannya semoga generasi penerus bangsa bisa memiliki inisiatif untuk ikut serta dalam pelestarian budaya. Lestarikan budaya, wariskan masa depan.